warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung pada peminatan geofisika di program studi fisika Fakultas MIPA Universitas 11 Maret. Kita akan memulai kuliah dasar-dasar geofisika ini dengan pengantar. Kita awali dengan diskusi geofisika dalam geosains. Salah satu ilmu kebumian tertua yang kita kenal adalah geologi. Dia terdiri dari dua kata, geo dan logos, di mana geo berarti bumi dan logos berarti ilmu. Sehingga geologi bermakna ilmu kebumian. Karena keterbatasan metode dan teknologi, muncullah cabang-cabang ilmu kebumian yang lain yang selanjutnya bisa kita sebut sebagai geosains. Nah, pertanyaannya, geofisika ada di mana di dalam geosains ini? Kita akan perhatikan beberapa cabang ilmu geosains yang lain sebelum kita bahas lebih detail untuk yang geofisik. Dua di antaranya adalah geodesi. Geodesi ini merupakan ilmu pemetaan roman muka bumi menggunakan pengukuran. Kalau teman-teman perhatikan, ada orang menggunakan alat ukur ketinggian teodolit. Nah, itu adalah salah satu cabang ilmu geodesi pada pemetaan roman muka bumi yang akhirnya kita kenal peta ketinggian permukaan bumi. Yang berikutnya adalah geografi. Geografi ini ada dua kata, yaitu geo dan graf. Bumi dan graf bermakna gambar. Jadi bidang ilmu ini menggambarkan atau memberikan informasi tentang permukaan bumi menggunakan pengukuran baik kualitatif maupun kuantitatif. Jadi melakukan pengukuran langsung maupun pengukuran berdasarkan hasil informasi yang lain. Salah satu yang terkenal dari cabang ilmu geografi adalah foto udara. Teman-teman bisa perhatikan nanti pada aplikasi Google Earth misalnya, di mana kita bisa menghitung kepadatan penduduk berdasarkan foto udara dari jumlah rumah yang berhasil dipetakan. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang geofisik. Ada dua kata juga, yaitu geo dan fisik. Geo bermakna bumi, fisik sendiri adalah fisika. Sehingga geofisik adalah salah satu cabang ilmu dari geosains yang membahas bumi berdasarkan aspek-aspek fisis atau atribut-atribut fisika yang melekat pada bumi itu sendiri sebagai aspek pembahasan. Nah, kita akan bahas satu persatu dari beberapa cabang geofisika dalam geosains. Salah satunya adalah geokosmofisik. Dari kata kosmo kita bisa ketahui bahwa yang dibahas adalah atmosfer dan jagat raya secara keseluruhan. Jadi bagaimana posisi bumi dalam tata surya sebagai planet, dan bumi berada di dalam satu posisi tata surya di dalam Bima Sakti bersama planet-planet yang lain mengelilingi matahari. Di dalam geokosmofisik juga dibahas tentang iklim di dalam atmosfer yang melapisi bumi sehingga kehidupan di bumi terjadi.
Yang kedua adalah meteorologi. Meteorologi ini secara khusus membahas tentang iklim, perubahan iklim bumi secara keseluruhan, termasuk di dalamnya nanti akan dibahas pengetahuan tentang kelautan, bagaimana iklim mempengaruhi arus laut dan sebaliknya. Nah, ilmunya secara khusus disebut sebagai oceanografi. Ada cabang ilmu geofisik yang lain yang membahas tentang air di bumi, baik itu yang ada di permukaan, di dalam bumi maupun yang melayang di udara, yaitu air atmosferik. Cabang ilmunya kita kenal sebagai ilmu hidrogeologi. Sementara yang akan kita bahas secara lebih detail di dalam mata kuliah dasar-dasar geofisik adalah solid earth physics. Jadi kita akan lebih dalam membahas tentang fisika bumi padat. Kenapa fisika bumi padat? Karena kita akan mempelajari bumi, utamanya lapis per lapis pembentuk bumi, bagaimana struktur itu terjadi. Nah, kita akan menggunakan beberapa metode dan teknologi. Di antaranya adalah seismologi, geoelectricity, geomagnetisme, vulkanologi, tektonofisik, gravimetri, geotermi, geokosmogeni, dan geokronologi. Nah, apa penjelasan masing-masing dari cabang ilmu solid earth physics? Kita akan bahas pada slide selanjutnya. Gambar geofisik di dalam geoscience ini diambil dari salah satu makalah PIT HFI ke-25 yang ditulis oleh Prof. Victor Siswanto, salah satu dosen geofisika UGM. Baik, kita akan membahas secara lebih detail untuk masing-masing subdivisi dari solid earth geofisik. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua aspek akan kita bahas di dalam mata kuliah dasar-dasar geofisik, karena ada mata kuliah pendukung yang nanti akan membahas lebih detail masing-masing subdivisi geofisika dalam tataran fisika bumi padat. Yang pertama, seismologi. Seismologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gelombang yang ada di bumi. Kita lebih mengenalnya sebagai gempa bumi. Tapi cabang seismologi yang lain adalah seismik eksplorasi. Ini yang banyak digunakan pada eksplorasi minyak dan gas bumi. Secara khusus, seismologi akan dipaparkan pada mata kuliah tersendiri di salah satu mata kuliah pilihan wajib pengkhususan geofisik di fisika FMIPA UNS. Yang berikutnya adalah vulkanologi. Vulkanologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang gunung api. Jadi bagaimana proses gunung api itu terjadi, hot spring atau titik-titik panas, munculnya calon-calon gunung api muda yang lebih banyak terjadi di bawah permukaan laut. Termasuk diantaranya adalah mat volcano atau gunung lumpur seperti yang terjadi di Sidoarjo, Lapindo. Nanti kita akan bahas lebih detail pada bab-bab berikutnya. Yang selanjutnya adalah geomagnetisme, lebih banyak membahas tentang medan magnet bumi. Jadi bagaimana bumi berada dalam satu sangkar magnetik yang melindungi bumi dan isinya dari paparan radiasi matahari secara langsung. Kita akan bahas lebih detail pada bab-bab berikutnya. Yang keempat adalah geoelectricity. Geoelectricity adalah kelistrikan yang menjadi properti bumi. Jadi karena pengaruh medan magnet, bumi secara alami akan memiliki arus listrik. Jadi prinsip eddy current terjadi di mana pada saat satu benda berada pada medan magnet akan timbul listrik atau sebaliknya.
Yang berikutnya nomor 5 adalah tektonik fisik. Tektonik fisik akan membahas tentang bagaimana tenaga endogen dan eksogen membentuk roman muka bumi. Bagaimana tenaga dari dalam bumi akan menghasilkan bentuk-bentuk geologi di permukaan. Bagaimana terjadi lipatan, patahan, atau struktur-struktur geologi yang lain. Yang biasanya terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, yang nanti akan kita bahas waktu kurun geologi di dalam pembahasan di nomor 9, yaitu geokronologi. Jadi bagaimana terbentuknya dibahas di tektonofisik, sementara waktu yang dibutuhkan untuk pembentukan dibahas dalam geokronologi. Geokronologi adalah penghitungan waktu bagaimana bumi itu terbentuk. Yang paling umum digunakan di dalam geokronologi adalah carbon dating. Ini salah satu metode radioaktif yang biasa digunakan di dalam proses pengukuran waktu absolut. Selanjutnya adalah gravimetri. Gravimetri adalah salah satu cabang ilmu solid earth geophysics yang membahas tentang medan gravitasi bumi. Seperti kita ketahui bahwa bumi berada dalam medan gravitasi yang menyebabkan gaya tarik menarik menuju pusat bumi. Ini menjadi salah satu bagian dari pembahasan di geodesi. Kenapa? Karena gravitasi berkait langsung dengan jarak dari pusat bumi ke benda yang diukur, sehingga sangat berpengaruh bagaimana nilai gravitasi di permukaan bumi karena perbedaan jarak atau undulasi. Kita akan membahasnya dalam paparan tentang geoid dan geodinamika, termasuk pola interpretasi dan koreksi-koreksi yang menyertai. Yang berikutnya adalah geotermi. Jadi bumi terbentuk utamanya dari besi dan nikel. Inti bumi pada kedalaman kurang lebih jari-jari 1600 kilo menghasilkan temperatur lebih dari 4000 derajat Celcius dengan tekanan lebih dari 4000 C. Di dalam FEMI core atau inti bumi ini terjadi proses reaksi nuklir yang menyebabkan bumi selalu hangat. Ya, kemunculan di permukaan akan identik dengan terjadinya vulkanologi, bagaimana bumi terbentuk. Cabang ilmu yang lebih sering digunakan di dalam aplikasi adalah geothermal. Bagaimana geothermal akhirnya digunakan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kita akan bahas lebih detail pada sesi-sesi selanjutnya. Yang terakhir adalah geokosmogeni. Geokosmogeni ini adalah bagaimana ilmu yang membicarakan bagaimana bumi itu akan terbentuk mulai dari awal hingga sampai saat ini. Seperti diketahui bahwa bumi terbentuk kurang lebih 4.500 juta tahun yang lalu. Kita akan bahas kapan, di dalam ilmu ini akan dibahas kapan zat atau rene hidup pertama kali terbentuk dalam bentuk ganggang, kapan makhluk hidup bersatu pertama kali terbentuk, dan seterusnya hingga zaman-zaman geologi yang menyertai. Oke, di mana posisi geofisik di dalam ilmu-ilmu sains matematik yang lain? Jadi saat ini kita berada di sini karena kita S1 fisika. Tapi kita butuh matematik untuk menjelaskan persamaan-persamaan yang menyertai.
persamaan mekanik, persamaan ukuran mekanik, persamaan gelombang, persamaan termodinamik, dan bagaimana mengukur kesemuanya. Jadi kita perlu ilmu ukur untuk mengetahui kondisi mekanik, elektromagnetik, gelombang, dan panas atau temperatur. Nah, ini kita butuh ilmu matematik untuk menjabarkan. Kita harus tahu vektor, geometri bola, kalkulus, dan secara simpel adalah pengolahan data. Ilmu yang lain untuk menjelaskan bagaimana fisika, matematika, geologi menjadi peran utama di dalam pembahasan geofisik adalah kemampuan kita dasar-dasar ilmu geologi. Sedikitnya kita harus tahu bagaimana struktur bumi, bagaimana bumi itu terbentuk, dan kurun waktu bagaimana bumi itu terbentuk. Yang pertama struktur, yang kedua proses pembentukan, dan waktu untuk membentuk proses tersebut. Nah, ketika tahu tentang ilmu fisika, matematika, dan geologi, kita lebih kenal sebagai ilmu geofisik. Itulah sebabnya kenapa dasar-dasar geofisika diletakkan di semester 3, di mana mata kuliah prasyarat muncul di semester 1 dan 2. Di antaranya adalah fisika dasar 1, fisika dasar 2, kemampuan dasar matematik. Geologinya akan dibahas secara sinergi pada saat kita membahas mata kuliah geofisika secara keseluruhan. Nah, bagaimana perbedaan antara geofisika dan geologi? Ini menjadi satu pertanyaan khusus atau tersendiri, di mana kita kenal geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi dengan melihat struktur permukaan dan menebak isinya. Ini yang kita sebut di awal tadi kekurangan teknologi dan metode. Bisa jadi tebakan teman-teman geologi akan mengalami kekeliruan jika ada struktur lipatan di atasnya. Apakah betul yang di bawahnya berupa gajah? Apakah tidak mungkin berupa kerbau? Atau bentuk yang lain? Nah, geofisik hadir untuk menjawab apa yang ada di bawah permukaan dengan atribut-atribut fisik atau besaran-besaran fisika. Kita bisa tahu apa yang ada di dalam bumi tanpa menggali. Jadi bedanya antara geofisik dan geologi, geologi mengidentifikasi permukaan dan menebak isinya, sementara geofisika adalah melakukan survei di permukaan. Berdasar besaran-besaran fisika, kita menentukan apa yang ada di bawah permukaan. Oke, barangkali itu sebagai pengantar pendahuluan mata kuliah dasar-dasar geofisik. Selanjutnya kita bisa berdiskusi menggunakan platform sinkron pada UNS ACD.